Bab 220. Pukulan dan cacian yang keluarga Hosashi tunjukkan kepada ibu, ayah melihatnya dengan mata kepala ayah sendiri. Tetapi apa yang kamu lakukan? Berpura-pura tidak melihat dan mendengar apapun. Kemudian dia berlutut dan minta maaf. Kemudian kamu di belakang ibuku memilih wanita lain dengan memaksa ibu untuk bercerai. Kemudian memaksa ibu untuk memberikan mas kawin milikku. Kamu memintanya sedikit demi sedikit. Ayah, apa kamu tidak merasa bahwa semua ini sudah sangat keterlaluan? Apa menurutmu uang 40 juta ini pantas untuk ditukar dengan nyawamu? Tetapi, apa kamu tidak merasa bahwa ini adalah karma buat ayah? Isabel kemudian mulai mengutarakan semua yang dipendamnya selama ini. Memendam amarah selama 23 tahun. Akhirnya hari ini bisa tersampaikan. Ibu selalu memberitahuku tentang tetap sabar, mengalah, dan ikhlaskan saja semua ini. Dan aku terpaksa diam. Meskipun jadwal pelajaranku sepadat apapun, aku masih menyisahkan waktu untuk bekerja. Karena aku tahu, jika aku tidak membawa uang pulang ke rumah, hidupku dan ibuku akan lebih menderita. Kamu yang sebagai ayah, apa yang kamu lakukan? Kamu jelas-jelas tahu bahwa aku ingin pergi kuliah dan membutuhkan uang. Tetapi kamu sepeser pun tidak rela memberikannya kepadaku. Itu semua karena kamu ingin mempunyai anak dengan wanita di luar sana. Ayah, coba ayah bilang, apa yang harus aku katakan lagi tentang ayah dan keluarga Hosashi? Isabel menarik nafas panjang dan melanjutkan kalimatnya. Sampai pada saat ayah meninggal pun, apa ayah sudah melihat dengan jelas siapa yang mencelakai ayah? Disakiti oleh orang yang sangat ayah percayai, bukankah itu sangat menyakitkan? Sakit yang ayah rasakan hanya seujung kuku saja. Semua yang aku dan ibu alami beribu-ribu kali lebih menyakitkan daripada ini. Ayah sekarang sudah meninggal. Aku juga tidak ingin menaruh dendam apa-apa lagi terhadap ayah. Hari ini aku datang untuk mengantar kepergian ayah untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini, bayang-bayang keluarga Hosashi tidak akan muncul lagi dalam hidupku. Saat aku membawa ibu meninggalkan keluarga Hosashi waktu itu, kita sudah tidak saling terkait lagi. Ayah sudah meninggal. Nenek dan istri barumu juga baik-baik saja. Mereka pada akhirnya akan menerima balasan dari perbuatan mereka. Kamu tenang saja. Aku tidak akan ikut campur. Aku tidak akan bersenang akan penderitaan mereka. Aku juga tidak akan membantu mereka. Segala yang berhubungan dengan keluarga Hosashi tidak ada hubungannya lagi denganku. Sorot mata Isabel menatap ke wajah putih pucat dari Farhan, kemudian melanjutkan kata-katanya. Aku tidak akan mengubah margaku. Itu bukan karena aku ingin menenangkan kalian, tetapi aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku bukanlah lagi anak perempuan buangan yang diadopsi oleh keluarga Hosashi. Aku juga bukan nona kedua dari keluarga Yun. Aku hanyalah aku. Kasusmu akan segera ditindaklanjuti. Aku juga akan memberikanmu pemakaman yang layak dan memayamkanmu di tempat yang bagus. Ini sebagai statusku dari keluarga kita darah. Jadi aku memberikan balasan seperti ini. Ayah, istirahatlah dengan tenang. Lepaskan semua amarah dan dendam. Isabel mengelus perutnya, kemudian kembali berkata, dan jangan pernah muncul dalam mimpiku. Ayah mungkin sekarang tahu, aku dari lahir membawa aura buruk bersamaku. Tidak ada yang bisa mendekatiku. Jadi aku juga tidak akan menunggu ayah dalam mimpiku.
Dari belakang tubuh Isabel, ada samar-samar bayangan yang seakan-akan sedang mengulurkan tangan dan mencegah Isabel pergi. Tetapi entah bagaimana bayangan itu berusaha, dia tidak bisa mendekati Isabel. Setelah Isabel keluar dari ruangan itu, dia baru merasakan bahwa tubuhnya kedinginan. Raisa dan Fiona kemudian mendekat ke arahnya. "Sudah selesai?" Isabel mengangguk. "Kita kembali saja. Oh iya, tolong sampaikan kepada pihak kepolisian. Aku akan mengirimkan uang untuk biaya pemakaman. Biaya aku yang akan tanggung." Asisten Isabel kemudian pergi mengurus masalah ini. Isabel belum sempat membalikan badannya, kemudian asistennya sudah kembali dan mengatakan sesuatu kepadanya. "Nona, pihak kepolisian berkata bahwa uang pemakamannya sudah ada seseorang yang membayarnya." Isabel terkejut. "Bagaimana mungkin? Siapa yang membayarnya?" "Makan-makan kemarin juga dibayarkannya. Dia yang akan membiayai pemakaman Farhan juga sudah dibayarkan olehnya." Kepulangannya kali ini adalah untuk mencari tahu mengenai identitasnya yang sebenarnya dan menghindari masalah yang tidak ingin dia hadapi. Masalah pertamanya sudah terpecahkan, maka sekarang tinggal menjaga kesehatan dan istirahat dengan benar. "Kalau begitu kita kembali saja." Isabel juga tidak menanyakan lebih lanjut lagi. Kemudian dia berkata kepada yang lainnya, "Kita sudah kesana kemari seharian. Aku sedikit lelah." Fiona dan Raisa mengangguk mengerti. Kemudian mengikuti Isabel kembali ke rumah Dewi. Dewi belum kembali dari menjemput Mailun. Rumahnya ada 4 kamar. Ruangan itu pas untuk Dewi, Isabel, Fiona, dan Raisa dalam satu ruangan. Dan satu ruangan lagi untuk para asistennya yang harus sedikit berdesak-desakan. Setelah Isabel pulang, asistennya menyalakan tungku pemanas terlebih dahulu, membuang hawa tidak jelas yang dibawa oleh Isabel, baru kemudian membiarkannya masuk ke dalam ruangannya. Begitu Isabel masuk ke dalam kamarnya, Fiona kemudian berkata kepada Raisa, "Kenapa aku merasa segala sesuatunya terlihat tidak beres?" Raisa mengangguk setuju. "Aku juga merasa seperti itu, seperti merasa ada yang salah. Pantas saja kakak memintaku untuk terus bersama Isabel." Fiona kembali melanjutkan kalimatnya setelah menghela nafas panjang. Raisa menatap Fiona dan berkata, "Kamu akhirnya mengaku bahwa kakakmu lah yang mengirimmu kemari." "Walaupun kakak tidak mengirimku kemari, aku juga akan tetap datang." Fiona menatap Raisa dalam. Bagaimana bisa membiarkan orang yang baru patah hati untuk menjaga Isabel? Tidak bisa diandalkan begitu saja. Raisa seketika membelalakan matanya. "Kapan aku patah hati?" "Aku tidak tahu. Aku tidak patah hati. Bagaimana bisa sampai patah hati?" Fiona hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Raisa masih ingin menjelaskan. Kemudian Fiona menunjuk-nunjuk kamar Isabel dan berkata, "Ruangan ini tidak kedap suara." Raisa seketika tidak bicara lagi. Fiona berkata sambil menahan bibirnya, "Bagaimana bisa Nenek Yun tiba-tiba muncul di sini? Kemudian terjadi masalah yang menimpa keluarga Hosasi. Dalam sehari bisa terjadi begitu banyak masalah. Kalau tidak membuat curiga, itu baru dibilang aneh." "Tapi kita juga tidak mempunyai bukti bahwa kedua hal ini saling berhubungan. Aku hanya merasa ada seseorang yang sengaja ingin menyusahkan Isabel." Fiona mengerutkan keningnya dan melanjutkan,
Tetapi jika dilihat-lihat, masalah ini bagi Selena juga bukan merupakan hal yang buruk. Benar, sepertinya malah terlihat sedang membantu Isabel menyelesaikan masalahnya. Jika keluarga Hosashi tetap berada di sini, Tante Dewi pasti tidak akan tenang setiap harinya. Dalam bibir Raisa tergantung sedikit senyuman di sana. Cara seperti ini sangat mirip dengan seseorang. Entah bagaimanapun, sebagai temannya, aku merasa kematian dari ayahnya itu tidak baik. Raisa melanjutkan kalimatnya. Seperti ini juga baik-baik saja. Masalah ini akhirnya terpecahkan dengan jelas. Fiona mengangguk setuju. Perasaan tidak tenang ini membuat mereka terdiam dalam keheningan. Takut sih. Kita tidak tahu apa mereka rencanakan selanjutnya. Fiona terdiam sebentar dan kemudian melanjutkan perkataannya. Jika masalah ini semua disebabkan oleh keluarga Yun. Kedua orang itu saling menatap dan seketika terdiam. Nenek Yun pernah mengatakan kepada Isabel dengan sangat yakin bahwa dia akan kembali kepada keluarga Yun pada akhirnya. Keyakinan mengatakan itu semua membuat kita mencurigainya. Nenek, Ravindra berkata dengan pelan. Maaf, aku baru bisa mengunjungi nenek. Nenek Yun menghentikan kegiatannya. Ujung bibirnya tersirat sedikit senyuman menggantung di sana. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ravindra bisa secepat itu menemukannya. Saat ini apa dia sudah tidak bisa menahannya? Nenek adalah orang yang sangat peduli dengan keluarga Yun, dan adalah orang yang menginginkan keluarga Yun kembali dalam kejayaannya. Apa nenek tidak mempertimbangkan untuk kerja sama denganku? Meskipun Ravindra berkata dengan lirih, tetapi bisa terdengar bahwa kata-katanya benar-benar sangat tegas. Nenek yang paling mengetahui ilmu astronomi. Aku percaya nenek bisa melihat takdirku. Ravindra kemudian melanjutkan perkataannya dengan tenang tapi jelas. Semuanya sudah ditakdirkan, benar kan? Nenek paling khawatir akan kehendak langit kan? Apa sekarang nenek akan mengubahnya dengan paksa? Kehormatan keluarga Yun berada pada Isabel. Selain itu, aku tidak berani menjaminnya. Keluarga Yun selamanya akan berada dalam dunia ini. Aku tahu nenek juga mengerti jelas akan hal ini. Semua yang aku katakan, semua dengan keyakinan yang kuat. Nenek Yun menggenggam benda di tangannya makin erat. Tetapi saat berhadapan dengan Ravindra, yang mengontrol pembicaraan justru malah Ravindra. Pria ini tidak sedikit pun menyembunyikan ketajaman dan penguasaannya. Dia juga tidak menyembunyikan ambisi dan kemampuannya. Aku sudah terbaik hati melepaskan nenek kali ini. Tetapi aku berharap bahwa lain kali saat nenek akan melakukan sesuatu agar membicarakannya denganku terlebih dahulu. Kemudian aku bisa lebih peduli. Posisi Ravindra sedikit menyamping, membuat sorot mata yang tersembunyi sekilas terlihat. Aura yang sangat kuat. Aku sangat mengerti perasaan nenek yang sangat menginginkan agar Isabel kembali ke dalam keluarga Yun. Tetapi hal yang Isabel tidak bersedia untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Jari tangan ramping Ravindra mengambil gelas yang berada di meja seraya berkata, "Begitu juga keluarga Yun. Kalian tidak bisa memaksanya." "Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali maksud dari pembicaraanmu."
Nenek Yun langsung membantahnya. Ravindra tertawa dengan pelan. Tawa ini membuyarkan aura ketajaman dan penguasaan dalam dirinya. Tetapi Nenek Yun tahu bahwa perkataan yang akan dia katakan selanjutnya akan semakin tajam dan menusuk. Umur nenek sudah tidak muda lagi. Ingatan nenek juga sudah tidak sebaik dulu. Kemudian Ravindra melanjutkan perkataannya pelan. Meskipun Isabel tidak menyukai keluarga Hosashi, tetapi jika dia tahu bahwa masalah yang timbul hari ini bukan sekedar karena uang 40 juta, melainkan karena nenek yang membuat pergerakan dan membuat keluarga Hosashi mengalami semua ini, nenek coba katakan, bagaimana penilaian Isabel terhadap nenek nantinya? Bab 221. Kalung doa di tangan Nenek Yun putus secara tiba-tiba. Ribuan mutiara berjatuhan ke lantai. Sebuah mutiara menggelinding ke bawah kaki Ravindra. Ravindra memungutnya, tetapi tidak diberikan kepada Nenek Yun. Lanjut berkata dengan santai, "Tetapi Nenek tenang saja, aku sudah melakukan rehabilitasi. Tidak akan ada yang tahu alasan pasti meninggalnya Farhan. Ini termasuk salah satu bentuk kebaktian cucu pada nenek. Semoga nenek menerima dengan senang hati." Ravindra menyentil jari tangan, hingga mutiara itu terlempar tepat ke dalam piring pembantu yang sedang memungutnya. Sejujurnya, aku juga tidak menyukai orang keluarga Hosashi. Terus-terusan mendendam bukanlah prinsip kerjaku. Dari dulu aku belum pernah mengusik keluarga Hosashi. Bukan karena aku tidak bisa, tetapi belum ingin. Selesai berkata, Ravindra berdiri secara perlahan, menerima jaket dari Nando dan tetap tersenyum datar. Kalimat selanjutnya malah mengetuk hati Nenek Yun dengan kuat. Siapapun yang berani menyentuh Isabel, maka nyawanya yang akan kuambil, sekalipun orang dalam keluarga Yun. Nenek, aku masih ada urusan. Pamit dulu. Asistenku akan memberikan nomor handphoneku. Aku selalu menunggu kabar baik dari nenek. Sampai jumpa. Selesai berkata, Ravindra langsung berbalik badan berjalan pergi. Beberapa menit setelah Ravindra pergi, Nenek Yun baru berdiri. Dia berjalan beberapa langkah dengan bantuan pembantu. Tiba-tiba terhenti dan berkata sendiri, "Dari dulu mendengar ada seseorang penerus hebat dari keluarga Kitadara. Hari ini baru tahu. Ternyata memang hebat. Takutnya dia adalah orang paling berbahaya di keluarga Kitadara." Vincent tidak menyadari semua hal yang aku lakukan. Dia malah berhasil menebak dan sudah melakukan rehabilitasi untukku. Ravindra ini ternyata memang tidak bisa diremehkan. Nenek, jika membandingkan Ravindra dan Vincent, yang mana lebih hebat? Asisten tidak sabar untuk bertanya. Nenek Yun terdiam beberapa saat baru menjawab. Di dunia ini dialah orang kedua yang berhasil menginjakku dengan wibawanya. Asisten tidak berkata-kata lagi. Sungguh, saat Ravindra datang, dia langsung menggunakan wibawa mengejutkan semua orang. Dia terlalu pintar. Aku tiba-tiba mengerti ramalan 22 tahun yang lalu. Ternyata yang dimaksud bukanlah Isabel, melainkan Ravindra. Nenek Yun seolah menyadari sebuah kenyataan besar, terus berkata-kata sendiri. Sepertinya aku sendiri pun tidak mengerti ramalan keluarga Yun lagi.